Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Baru aja selesai buka puasa. Alhamdulillah, gua mau bikin ngobrol ringan terkait dengan interview Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Arsenal. Kita semua tahu skornya 3-1 untuk kemenangan Arsenal. Langsung aja, ini gua ambil by the way dari manunited.com ya. Disappointing result atau hasil yang mengecewakan. Ralf Rangnick mengatakan penampilan yang sudah meningkat tapi hasil yang buruk. Saya pikir kita menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol daripada cuman 1 gol. Artinya bisa sebenarnya lebih dari 1 gol. Sepakat gue. Kita kembali sangat bagus setelah kita kebobolan gol yang awal dari Arsenal. Dan kita menciptakan atau kebobolan lagi setelahnya karena kita tidak bertahan dengan baik di dalam box atau pertahanan kita. Ini adalah hasil yang negatif tentang pertandingan hari ini. Tapi kembali dari kedudukan 2-0 dan kita memiliki banyak peluang di pertandingan tersebut. Ada penalti, ada kena mistar, kita kena tiang 2 kali, dan juga beberapa keputusan VAR yang bisa diperdebatkan kurang lebih demikian ya. Kita tidak cukup beruntung. Itulah kenapa kita sangat kecewa tentang hasil hari ini. Tapi secara keseluruhan penampilan kita jauh lebih baik. Ini kalau gue tanggepin, gue sepakat sih. Artinya memang dari sisi penyerangan kita mengalami peningkatan ya. Walaupun kalau menurut gue dengan amatiran di lini tengah kita nggak solid banget sih sebenarnya ya. Gue udah singgung di video review gimana seorang Scott McTominay kurang optimal penampilannya. Lagi-lagi kelemahan tadi ada di lini belakang, terutama di sisi fokus dan juga konsentrasi. Kalau menurut gue sih 2 dari 3 gol, kalau tidak keseluruhan 3 gol itu ada sumbangsih dari fokus yang tidak baik, yang tidak optimal di atas lapangan. Sebenarnya Arsenal sendiri tidak tampil, kalau menurut gue ya, ringan amatiran tidak tampil terlalu istimewa, artinya secara permainan. Cuman lagi-lagi Arsenal bisa bermain dengan clinical. Mereka bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Manchester United, utamanya pemain belakang, dengan sangat tajam ya, artinya bisa menghasilkan gol. Lalu tentang masalah memperlihatkan sebuah reaksi, Ralf Rangnick mengatakan, saya pikir ini masih sangat penting untuk menunjukkan beberapa perkembangan dan juga reaksi hari ini itu betul-betul terlihat bagus. Tidak ada pergantian yang berhasil. Itu bisa saja terjadi dengan bagus untuk kita dan juga meningkatkan level percaya diri dari tim. Kalau saja kita berhasil mencetak gol kedua atau ketiga. Ya sepakat sih. Sepakat sebenarnya intinya yang disebutkan oleh Ralf Rangnick, kita ini sebenarnya sudah menunjukkan reaksi yang bagus. Manchester United sudah menunjukkan reaksi yang bagus bahkan setelah ketinggalan 2 gol. Baik itu di babak pertama yang bisa menghasilkan 1 gol dan juga babak kedua. Di sepanjang 20-25 menit babak kedua itu kita benar-benar menguasai, bahkan memiliki banyak peluang. Puncaknya tentu saja penalti dari Bruno Fernandes yang sayangnya tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kalau bisa berandai-andai sedikit ya, ini hanya berandai-andai saja. Kalau seandainya Manchester United bisa mencetak gol kedua, seperti yang Ralf Rangnick katakan, itu pastinya akan meningkatkan rasa percaya diri dari pemain. Karena usaha yang mereka lakukan ya, untuk mengejar ketertinggalan itu berhasil. Dan tentu saja ini akan memberikan semacam kayak booster. Cuman ketika itu justru gagal, artinya penalti itu merupakan puncak ya menurut gue. Dari peluang itu gagal, maka tentu saja ada declining atau mental yang turun di sana, walaupun setelahnya Manchester United masih terus berusaha ya kan. Cuman tentu saja gol ketiga dari Arsenal itu menurut gue killing the game sih.
Raffi ditanyakan apa yang Anda katakan ketika halftime ya, ketika istirahat babak pertama. Raffi mengatakan kita bermain cukup bagus dan kita menunjukkan reaksi kepada 2 gol yang awal itu. Dan kita masih punya rasa percaya diri kalau kita bisa mencetak gol. Saya memberitahu para pemain di jeda pertandingan kalau kita bisa bermain seperti ini, kita akan dapat peluang yang cukup untuk bisa merubah permainan. Ya, gue sepakat sih. Artinya kalau melihat dari setelah kita tinggal 2 gol, paling tidak di babak pertama, kita sebenarnya masih bisa menunjukkan perlawanan. Bahkan kita lebih solid lagi di belakang dan juga di tengah. Kita lebih fokus lagi sebenarnya ya kalau di babak pertama setelah kita ketinggalan 2 gol. Bahkan kita juga memiliki beberapa peluang yang salah satunya menjadi gol. Dan gua dengan amatiran tadi ketika jeda, gua berpikir ya mudah-mudahan babak kedua Manchester United tidak kendor tapi justru lebih bagus lagi. Dan berbicara tentang hal tersebut ya, gua sih melihat tadi sebenarnya terlepas dari 3 gol yang bersarang di gawang David De Gea, di mana banyak sekali peran dari pemain Manchester United di sana, utamanya pemain belakang, secara rata-rata sekali lagi ya. Sebenarnya kita cukup konsisten. Artinya konsisten di sini adalah menit kita bermain bagus itu lebih panjang durasinya dibanding dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Cuman sekali lagi sayang 2 hal. Nomor 1, kita masih melakukan kesalahan utamanya di lini belakang. Nomor 2, kita masih belum klinikal di depan. Dan 2 ini adalah masalah utama dari Manchester United di beberapa pertandingan terakhir. Lalu disinggung juga soal masalah penalti dari Bruno Fernandes yang gagal. Ralf Rangnick mengatakan, ya kita harus mengambil itu. Ketika Anda ketinggalan 2-1 dan Anda mendapatkan penalti, ya itu adalah peluang bagus untuk mengejar ketertinggalan dari 2-1. Tentu saja itu akan membantu kita kalau saja itu bisa menyeimbangkan kedudukan. Dan bisa jadi itu akan merubah pertandingan secara keseluruhan. Tapi itu tidak terjadi. Itu hanya kena tiang. Setelahnya bahkan kita masih kena tiang 2 kali. Dan juga mistar. Jadi menurut saya akhirnya ini adalah pertandingan yang sangat tidak beruntung untuk kita. Ini sangat unlucky. Ya berbicara soal unlucky sih bisa jadi iya. Teman kalau menurut gue dengan amatiran tidak absolute unlucky. Karena bagaimana kita paling tidak kebobolan 2 gol itu juga karena kesalahan kita sendiri begitu ya. Lalu disinggung juga soal masalah keputusan VAR. Ini adalah lagi-lagi sebuah permasalahan handball di babak pertama ketika Jadon Sancho terlibat di sana. Gol kedua dari Cristiano Ronaldo sebenarnya tidak offside. Anda bisa melihatnya itu dari perspektif yang menyeluruh. Itu jelas berada di satu garis. Gol ketiga mereka itu tentu saja offside. Saya bicara kepada David De Gea setelah pertandingan. Dia tidak bisa melihat bola. Nketiah berada di antara Xhaka dan dirinya. Mereka mengecek ya atau memeriksa itu, tapi apapun alasan yang mereka katakan, mereka tetap memberikan gol. Yang ketiga, Anthony Elanga arm in arm, bahu dengan bahu, itu juga salah satu kejadian lainnya di mana kan Anthony Elanga mau menusuk ke dalam tuh penetrasi, lalu kan ada benturan sebenarnya kalau menurut gue dengan Tavares. Menurut saya itu adalah keputusan yang bisa dipertanyakan dari 3 situasi yang sangat jelas. Inilah kenapa kita punya VAR dan kita sebenarnya mengharapkan VAR plus wasit harus mencek situasinya dan mereka harusnya mengambil keputusan yang tepat. Ya, terutama Elanga tadi sih menurut gue itu pelanggaran sih harusnya menurut gue ya, karena terlihat jelas ada peran tangan di sana dari Tavares. Cuman ya lagi-lagi gue sebenarnya wasit tadi ya secara keseluruhan dengan amatiran ala gue ini bisa setuju bisa tidak ya, itu penampilannya tidak cukup bagus wasit di pertandingan tadi. Terlalu banyak momen-momen kejadian-kejadian yang
apa ya, abu-abu ya, atau bahkan sebenarnya dimulai dari Cedric tuh yang handsball itu menurut gue jelas handsball. Kalau seandainya kan dia jatuh pertama kali lalu bolanya tuh kena tangannya, itu dia jatuh terus dia kena tangan. Tapi ini kan sudah dia semacam seperti kayak merangkak, dan itu kalau tidak salah bola yang mengenai tangannya tuh setelah 2 atau 3 kali gerakan, dan menurut gue itu ya itu clear handsball harusnya kalau menurut gue sih dengan amatiran. Plus juga ya Elangga tadi yang seharusnya paling tidak dicek lah di VAR ya sebelum diputuskan iya atau tidak, tapi kan tadi tidak dilakukan oleh wasit. Kalau Cristiano Ronaldo menurut gue debatable itu karena tentu saja ada teknologi garis kan yang sebenarnya itu benar-benar sangat tipis sih offside-nya. Lalu disinggung juga soal masalah pertahanan yang sangat-sangat jelek ya atau buruk. Saya katakan kita setidaknya tidak beruntung di 3 atau 4 momen. Tapi lagi-lagi kita harus bisa bertahan dengan bagus di dalam box. Itu kita lakukan paling tidak 5 sampai 6 minggu ya, sebelumnya. Kita sempat bermain ada di level tinggi. Artinya kita tuh sempat loh punya lini belakang yang bagus di 5 atau 6 minggu yang lalu. Bahkan ketika momen-momen pressing, ketika kita melakukan pressing, Arsenal mengakibatkan problem untuk kita, tapi kita tidak melakukan pressing yang cukup sering. Kita harusnya melakukan itu lebih sering, lebih intens, dan juga lebih banyak pemain yang terlibat. Kalau saja pemain itu bisa berlari, mengejar bola ya, itu bisa saja memberikan efek yang lebih tinggi dari yang kita peroleh hari ini. Nah, pressing nih, ini gue sepakat ada 2 hal. Nomor 1, kita sempat sebenarnya bermain dengan lini belakang yang cukup bagus 5-6 minggu yang lalu atau bahkan lebih ya, dimana pada satu problem kita ada di lini depan. Gue masih ingat banget. Pressing kita pada satu cenderung lebih bagus, lebih menyeluruh. Tapi di beberapa pertandingan terakhir, salah satunya tadi ketika menghadapi Arsenal, ini tidak terjadi. Dan menurut gue ya, gue nggak tahu apakah ini juga masalah fisik ya yang sudah menurun dari para pemain, karena kan akumulasi. Bisa saja mungkin di 5-6 minggu yang lalu bermain dengan tempo yang tinggi, pressing yang tinggi juga, itu menguras tenaga, dan efeknya sekarang pemain jadi lelah, itu juga bisa. Ini asumsi gue aja, dan kalau memang iya betul seperti itu, maka pre-season nanti ya mau tidak mau fisik harus digenjot. Karena kalau gue lihat secara statistik praktis di 3 tahun terakhir ya, 3 musim kompetisi terakhir ini, Manchester United termasuk tim yang paling minim melakukan lari di lapangan sepak bola, kurang lebih demikian kalau tidak salah. Ini bisa dikoreksi gue kalau salah. Lalu dipertanyakan juga kenapa Maguire tidak bermain. Ralf Rangnick mengatakan, saya memutuskan untuk bermain lagi dengan 4 back setelah kita bermain di babak pertama menghadapi Liverpool, karena di babak keduanya kan kita bermain dengan 4 back. Dan kita tidak punya waktu latihan yang cukup diantaranya. Rafael Varane sehat lagi atau sembuh lagi. Jadi saya harus memutuskan antara 3 pemain, dan setelah semua masalah yang Harry Maguire maksudnya harus berhadapan dengan masalah-masalah itu merupakan minggu yang sangat sulit untuk dia. Jadi saya harus memutuskan untuk bermain dengan Rafael dan juga Victor. Nah, ini berarti memang betul ada sesuatu hal nih dengan Harry Maguire, dan menurut gua tepat sekali untuk diistirahatkan Harry Maguire ini ya. Walaupun kalau tadi dilihat ya tidak, Harry Maguire diistirahatkan memang tapi kita tetap kebobolan 3 gol. Karena kalau menurut gue sih lini belakang dari Manchester United ini bukan per individu tapi sudah kolektif ya, per sistem, secara bukan individu lah. Ini sudah tim, departemen pertahanan yang memang buruk kalau menurut gue. Dan ini terlihat di beberapa pertandingan terakhir, hampir semua pemain ini terlibat di gol-gol yang terjadi di gawangnya David De Gea.
Eh, Pertanyaan terakhir ini tentang mengakhiri musim dengan strong atau dengan kuat ya. Ini adalah pertanyaan tentang kebanggaan dan juga kehormatan. Kita berhutang itu kepada fans. Kita punya 2 game selanjutnya di kandang menghadapi Chelsea dan Brentford. Saya menyaksikan beberapa pertandingan hari ini secara ofensif. Kita sebenarnya punya cukup bagus ya bermain secara ofensif, dan kita juga menciptakan cukup banyak peluang. Jelas kita harus lebih bisa bertahan dengan baik, terutama di sekitar kotak penalti. Ya, ini menurut gue momen yang penting. Seperti gue bilang, ini peluang kita untuk finish di 4 besar sepertinya sudah selesai. Ya, katakanlah sudah selesai. Tapi sekarang tinggal bagaimana pemain ini bisa menyelesaikan musim ini dengan dengan strong, dengan kuat. Ya, mudah-mudahan mereka juga merasa berutang ya kepada fans. Gua tahu pastinya sudah banyak pemain yang mulai berkonsentrasi untuk meninggalkan Manchester United, berharap akan dipinjamkan atau bahkan dijual musim depan. Tapi menurut gue ya sebagai pemain profesional, terutama pemain yang bermain di klub sebesar Manchester United dengan memiliki fans yang cukup banyak di dunia, mudah-mudahan mereka bisa lebih bijak ya, bisa ya mengerahkan segalanya lah. Oke, tampil nothing tulus di atas lapangan, terutama di 2 pertandingan terakhir di kandang menghadapi Chelsea, yang gue tahu pastinya juga akan cukup berat karena melihat bagaimana posisi Chelsea saat ini di papan klasemen dan juga kualitas yang mereka miliki. Tapi juga Brentford, tim yang menurut gue dalam beberapa pertandingan terakhir juga menunjukkan progres perkembangan yang sangat signifikan. 2 tim ini menurut gue akan punya potensi untuk menyulitkan Manchester United karena mereka tampil secara kolektif lebih baik daripada Manchester United. Sekarang bagaimana Manchester United bisa menutupi kekurangan di sisi kolektivitas itu dengan bisa tampil lebih semangat ketika melakukan pressing, itu bisa lebih ketat. Kita sebenarnya bisa melakukannya. Tadi ketika menghadapi Arsenal itu sudah terlihat ya, kita melakukan banyak sekali pressing yang efisien, yang tepat. Cuman seperti yang Ralf Rangnick katakan juga, permasalahan ada di lini belakang. Fokus menurut gue, lebih fokus dan juga koordinasi, dan mudah-mudahan di 2 pertandingan ke depan ini bisa diperbaiki. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah reaksi atau interview dari Ralf Rangnick. Ini gue ambil sekali lagi dari manunited.com. Kalau ada saran, kritik seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.